Halo rek, balik mana nang drones. Surabaya. Oke. Malam ini kita nyoba tes ketahanan baterai ya. Mumpung CC-nya masih sangat rendah. Oke, kita coba lihat CC-nya ya. CC-nya masih 0 guys. Oke. Sayangnya baterai di 91%, nggak apa-apa. Soalnya 2 hari lalu saya cas penuh namun tidak terpakai karena kemarin ke Bromonya nggak jadi. Maksudnya jadi, tapi propelnya lupa. Akhirnya baterainya nggak sempat terpakai selama 2 hari ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita coba tes ketahanan baterainya. Oke, langsung aja. Yuk, arming. Aman ya, nggak ada kabel ya. Oke, kita majukan dikit, oke, kita bentar, kameranya kita ke bawah kanan aja ya. Kita drone-nya, yuk kita rekam aja. Oke, ini kita nggak pakai rekaman di memori drone-nya ya, kita pakai screen recording aja supaya bisa maksimal ya tes baterainya. Nampaknya agak apa namanya, agak silau ya. Oh, di sini lebih enak kayaknya. Sini lebih enak. Yuk, kita datang ke sini aja drone-nya. Nah, yuk. Jadi sambil kita tunggu, kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya. Setelah saya berapa ya, 5 bulanan kayaknya ya, dari Januari, 5 bulanan pakai drone ini, sejauh ini alhamdulillah tidak menemukan kendala masalah ini ya, masalah sistemnya ya, masalah drone-nya dari segi sistemnya ya. Hanya saja waktu update firmware itu selalu apa ya namanya, nggak connect gitu. Oke, 4 menit sudah berjalan, drone-nya stabil ya, nggak gerak. Di sini variabel yang menentukan tes ketahanan baterai ini yaitu malam hari ya. Jadi malam hari itu suhunya relatif rendah, kemudian ya anginnya relatif rendah daripada siang ya. Kemudian yang paling terasa itu kalau malam nggak cepat panas ya di baterai. Maka dari itu kita coba untuk yang pertama ini tes ketahanan baterai di malam hari dengan variabel suhu yang relatif rendah.
diikuti sama angin yang ya, kalau kita lihat anginnya juga relatif relatif sopan ya, angin relatif mesra lah ya, sendu. Jadi nanti kita nyoba tes ketahanan baterai ketika siang hari ya, kemudian nanti kita coba ketahanan baterai di pagi hari. Oke, baterai sudah 79%. Apakah drone-nya sudah sesuai home point-nya, sesuai GPS-nya? Sesuai ya. Kalau kita lihat drone-nya nggak gerak sama sekali ya, guys. Ya, kalau kita lihat drone-nya nggak, ini di atas kita, drone-nya nggak gerak ya, relatif stabil ya. Sekalipun ada angin dia mempertahankan posisinya. Ini di ketinggian 4 meter bisa ternyata. Mulai ada angin, nanti kita coba dengan ketinggian di atas 4 meter ya. Tentunya lebih kencang anginnya kalau di atas 4 meter. Makin tinggi makin kencang lah ya anginnya. Oke, kita coba berdiri di bawahnya, apakah bergerak-gerak. Oke, relatif stabil ya. Dia agak bergerak juga, mungkin karena terlalu rendah ya. Vimy ini saya rasa makin tinggi dia makin stabil ya. Tapi jangan sekali-kali nyoba nerbangin Vimy ini di dalam ruangan ya, karena nggak ada sensor optical flow-nya yang di bawah ya, cuma sonar saja. Kok sonar, maksud saya sensor ultrasonik ya. Dia stabil, masih menit ke 7 rek. Aku agak pindah agak pindah guys, dia kedorong angin agak pindah ya, agak pindah ya. Kalau kita lihat ya, agak pindah. Oke, agak pindah ya. Apa harus dikunci ya? Coba kita kunci mungkin ya GPS-nya ya. Oke, sudah kita kunci. Yuk kita coba mundur. Di situ ada tabel ya, itu ada tabel. Gimbalnya kita depankan lagi. Kira-kira kelihatan nggak ya saya? Ini dengan posisi drone-nya nggak digerakkan ya dari awal tadi ya. Maksudnya cenderung dominan diam ya, hover saja dia. Oh, dari sini apa ya, Rek? Silau ya, silau ya, kalau dari sini. Oh, dari sini lebih pas, dari sini lebih pas guys. Oke, sudah 9 menit jalan ya. Kita sambil rokokan sih ya guys. Lama ini kan, prediksi saya dia di menit 25 akan lowbat ya. Di persentase ke 30% dia akan lowbat prediksi saya ya. Semoga bisa lebih lama lah ya. Oke,
Baterai masih 65%. Baterai masih 65%. Ya agak goyang ya. Agak goyang. Kita jangan terburu-buru untuk meninggikan ya. Karena saya juga ingin tahu optimalnya si baterai Vimi ini bertahan lama berapa menit dengan hambatan yang cenderung lebih sedikit, kecepatan anginnya relatif rendah, tidak ada panas, intervensi sinyal juga di sini jauh dari tower ya. Kalau dekat mah ya nggak intervensi. Ini paling jarak dari saya ke drone-nya ya ini cuman nggak sampai 1 meter. Dia apa ya, agak goyang-goyang slow gitu ya, tapi dia mampu mempertahankan ketinggian ya meskipun agak terombang-ambing. Teman-teman yang mau cari drone dengan range harga 6 sampai 8 mungkin ya, saya rekomendasikan drone ini karena yang pertama memang stabil dia, kekuatan sini, yang kedua kekuatan sinyalnya juga cukup kuat. Saya pernah tes long range waktu itu nyampe 5,5 kilo jaraknya, 5,5 km. Di situ put disconnect langsung return to home, dan pas di home point dia di kondisi baterai di 30%, pas di home point. Mungkin kalau dipaksakan bisa lah 6 kilo sampai 7 kilo, tapi saya nggak berani. Kita harus pandai-pandai merawat baterai ya, jangan sampai di return to home di bawah 30% ya bahaya. Kecuali kalau memang ada notifikasi untuk kalibrasi baterai ya, untuk update baterai. Kita harus menyisakan 15% dulu, terus didiamkan sampai habis sendiri. Kalau nggak ada notifikasi itu ya sebaiknya ojo lah ya, sayang baterainya. Oke, baterai masih di 55%. Jalan ke 54. Oh iya, tambahan satu lagi variabel yang mendukung untuk tes ketahanan baterai ini, yaitu jangan merekam. Biarkan aja, kita pakai screen recording aja. Karena semakin banyak daya yang digunakan baterainya, semakin cepat, semakin banyak pula konsumsi yang dibutuhkan. Jadi kita seminimal mungkin, atau kita matikan aja drone indikatornya ya, tapi nanti nggak kelihatan ya Rek ya. Nggak apa-apa lah, drone indikator tetap nyala aja. Nanti kita tes baterainya siang baru kita matikan ya drone indikatornya. Ketinggian di 4 meter, drone-nya agak goyang-goyang. Tadi 4,1, nah naik lagi ke 4,1. Dia menjaga ketinggian di 4,1 sepertinya. Berarti awal hover itu dia naik di kisaran 4 meter ya Rek ya. Agak maju drone-nya. Agak maju. Saya takutnya
kamera action camnya yang terlalu silau, karena di sebelah kiri saya ada lampu. Kita putar aja pelan-pelan. Ini tak apa-apa lah ya, sini aja nggak apa-apa. Kita turunkan gimbalnya. Up. Semoga action camnya dapat menangkap gambar drone-nya dengan jelas ya, mengingat ini action cam yang enggak dikhususkan untuk malam hari, khawatir juga tidak kelihatan. Oke, baterai udah di 47%, kurang sekitar 15%-an lagi ya. Durasi masih di sekitar 16 menit. Menit kurang lah ya. Tadi saya duluan ngerekamnya ya, selisih semenit 2 menitan lah ya. Oke. Baterai di 44%, 14 menit lagi. Coba exposure-nya kita tinggikan ya, kira-kira ngaruh enggak ya di baterai. Exposure sudah kita tinggikan supaya lebih jelas. Drone-nya agak geser ke kanan ya, tadi sudah pas di tengah, dia agak geser ke kanan dikit. Oke, baterai sudah di 41%, Pak. Kurang 11% lagi menuju 30%. Oke, kurang 10% lagi. Kita coba shoot agak dekat ini ya, drone-nya. Oke. Jadi kalau kita amati ya, di tiap persen berkurangnya dan durasi ya, itu saya amati setiap 5 menit dia berkurang 2%. Oh maaf, maksud saya 1 menitnya ini dia kayaknya identik 1% ya. Oke, kita coba yuk. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 23, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oke, di persentase 34% ya. Tadi kita ngitung di 37%.
dalam waktu 1 menit dari 34 ke 37 berarti berkurang 3% ternyata. Maaf, kebalik tadi. 1 menit berkurang 3%. Kalau baterainya 100% berarti 30% dia warning, berarti sisa ada waktu 70% ya. 70%. 1 menit berkurang 3%, berarti 70 bagi 3. 10 bagi 3 ya, sekitar ya 20 menitan ya berarti ya. Nah, ini baterainya sudah 31%. Oh, I see. Tadi kita terbang di 91% ya kondisi awal ya. Dan ini 31%, dia di menit sekitar 21 menit. Ya berarti sekitar 25 menitan ya. 25 menit sampai 30 menit. Ya lumayan lah ya. Oke. Sudah warning. Kita turunkan drone-nya. Pakai tombol otomatis saja. Kita turunkan drone-nya pakai tombol otomatis. Oke. Sudah ada notifikasi warningnya ya. Oke. Ini drone-nya. Oke.